Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PAIJ yang beranggotakan saya Dwi Rokayah dan teman saya Baso Iqbal. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi pokok bahasan mata pelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 8 semester genap. Langsung saja, yang poin pertama adalah Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yaitu cita-cita yang mantap. Jadi seorang rasul ulul azmi adalah rasul yang memiliki cita-cita yang mantap, seorang rasul yang memiliki tingkat ketabahan yang sangat tinggi, seorang rasul yang senantiasa berlapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Dari 25 rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 bahwa para Rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi yaitu, yang pertama Nabi Nuh. Beliau berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, namun yang beriman hanya 80 orang. Tentu jumlah ini sangat tidak seimbang dengan lamanya beliau berdakwah. Tetapi Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap menyeru kepada kaumnya untuk selalu menyembah kepada Allah, untuk selalu mengesahkan Allah. Hingga akhirnya azab Allah didatangkan berupa banjir bandang dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat taat kepada perintah Allah. Beliau pada saat remaja dengan keberaniannya, beliau menghancurkan berhala atau patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud, yaitu raja yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau pindah ke Palestina, beliau melanjutkan dakwah kepada Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Hajar dan Siti Sarah. Perintah Allah yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang saat itu masih bayi ke tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah yang kedua yaitu menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail, dan tentu hal ini adalah suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Allah yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi adalah perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah Nabi Musa, seorang nabi yang diberikan kelebihan. Beliau dapat berdialog langsung dengan Tuhan, karenanya beliau diberi gelar Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ini adalah ketika pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim, yaitu Fir'aun. Lebih dari itu, ia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pasti semua mati di tangannya. Orang semacam ini yang dihadapi oleh Nabi Musa. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan yang dialami Nabi Musa yaitu ketika Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun, untuk selanjutnya dibawa ke luar kota Mesir. Sehingga pada saat itu Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Yang selanjutnya adalah Nabi Isa. Tidak kalah
banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi, kaum Yahudi ini selalu menyalut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun Nabi Isa telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah ini, Nabi Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh ataupun disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yudas Iskariot, yaitu yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada awal dakwahnya hanya sedikit orang yang masuk Islam. Di samping Khadijah, diantaranya ada Ali bin Abi Thalib, disusul Zaid bin Haritsah, bekas budak beliau sendiri yang telah dimerdekakan, kemudian Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lainnya. Mereka disebut sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu kelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan atau amul husni karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Ali bin Abi Thalib pamannya. Pada tahun itu juga Allah memerintahkan Nabi untuk Isra Mi'raj. Dalam perintah Isra Mi'raj tersebut diturunkanlah perintah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran, dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya kemudian menjadi simpati dan akhirnya beriman. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan diantaranya yaitu: yang pertama, bertambah iman kita kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul telah menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian, cobaan yang kita alami. Dan yang kelima, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah kepada umatnya. Selanjutnya adalah akhlak terpuji. Di antara macam-macam dari akhlak terpuji, yang pertama adalah husnudon. Husnudon berasal dari bahasa Arab husnu yang artinya baik dan zan yang artinya dugaan atau prasangka. Husnudon itu adalah pemikiran yang positif terhadap manusia, bahwa setiap manusia itu mempunyai sisi kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237 ditegaskan bahwa manusia itu tidak boleh melupakan keutamaan atau kebaikan dari orang lain. Dan dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis diterangkan juga beberapa hukum berprasangka atau zan, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang kedua adalah tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati, dan juga tidak mudah tersinggung. Gambaran tawadu disebutkan pada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Yang selanjutnya adalah tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati, lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan.
baik pendapat, keyakinan, ataupun agama. Dalam tasamuh terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Dalil tentang tasamuh terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang selanjutnya adalah ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga ia membutuhkan uluran bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, mereka saling tolong-menolong. Dalil tentang perintah ta'awun terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang selanjutnya adalah akhlak tercela. Macam-macam dari akhlak tercela meliputi yang pertama adalah hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa ia yang berhak memiliki hidup segala sesuatu itu hanyalah milik dirinya sendiri. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad atau dengki itu adalah iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhormat. Iblis iri hati melihat malaikat bersujud menghormati Nabi Adam. Karena sifat dengki yang sudah melekat pada dirinya tersebut, iblis tidak mau menghormati Nabi Adam, walaupun itu perintah Allah. Oleh sebab itu, iblis dikutuk oleh Allah. Orang yang memiliki sifat dengki, merasa iri hati, melihat orang lain hidup senang dan beruntung, ia menginginkan keberuntungan itu pindah kepadanya, karena hatinya itu selalu kotor. Orang yang dengki itu akan sia-sia amal ibadahnya, terhapus oleh sifat dengkinya tersebut. Yang kedua adalah dendam, yaitu kemauan yang keras dari seseorang untuk membalas kejahatan seseorang atau kelompok lain. Allah sangat membenci orang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Kebalikan sikap dendam adalah afwu, yaitu sikap berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan tanpa disertai rasa benci di hati, apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan meskipun ia sanggup melaksanakan pembalasan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menyerukan supaya kita lebih suka memaafkan orang yang menyakiti kita dan membiarkannya, karena itu Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang selanjutnya adalah ghibah. Ghibah itu adalah mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan, karena kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar, pasti tetap akan menyakiti hati orang lain, apalagi kalau berita itu salah, pasti menimbulkan fitnah. Kita dilarang berperilaku ghibah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Yang selanjutnya adalah fitnah. Fitnah itu adalah perkataan yang bermaksud untuk menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan nama baik seseorang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah itu dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh 2 orang atau beberapa orang. Dari segi caranya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ada pula yang dilakukan secara terang-terangan. Kita dilarang berbuat fitnah sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Yang selanjutnya adalah namimah. Namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi oleh orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan tulisan, isyarat, atau dengan sindiran. Namimah pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang tersebut. Tentu yang diceritakan itu akan merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan. Namimah termasuk akhlak tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 10-11. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Baso Iqbal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dewi Kaya, yaitu adab bermedia sosial. Dalam menggunakan media sosial ini kita dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan etis sebagaimana yang dituntun Al-Quran. Nah, tuntunan dalam Al-Quran itu yaitu pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajassus. Yang ketiga yaitu meneliti fakta. Yang keempat, menghindari namimah atau mengadu domba. Yang kelima, menghindari sukria. Yang keenam, bijak dalam bermedia sosial. Yang ketujuh, menghindari hal-hal negatif di media sosial, contohnya pornografi atau berlebihan bersukacita, mengeluh, hingga berdoa dalam media sosial. Nah, yang saya akan lanjutkan yaitu kisah keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Disebutkan dalam banyak kisah bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Bakar. Kecintaan tersebut beralasan sebab memang Abu Bakar As-Siddiq adalah pribadi yang mulia. Berikut beberapa nilai keteladanan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, keimanan yang kokoh dan kuat. Yang kedua, ia dikenal sebagai sosok pemberani dalam membela agama. Yang ketiga, sebelum memeluk Islam pun ia sudah dikenal sebagai pribadi yang setia terhadap kebenaran, sehingga senantiasa jujur dalam berbuat dan bertindak. Yang selanjutnya, kesederhanaan. Yang kelima yaitu saat menjadi khilafah, ia dikenal sebagai sosok yang senang bermusyawarah. Yang selanjutnya yaitu Abu Bakar dikenal sebagai saudagar kaya dan dermawan. Yang selanjutnya, ia sebagai sosok orang yang cerdas. Oleh sebab itu, ia menolak untuk menyembah yang berhala, yang baginya hanyalah seonggok batu. Dan Abu Bakar dikenal karena ketabahan dan kesabarannya. Meski menjadi sosok yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, namun ia tidak menangisi wafatnya Nabi seperti sahabat-sahabat lainnya. Ia kuat dan tabah menyembuhkan kesedihannya. Yang selanjutnya, ia dikenal sebagai pemberani dan tegas. Ia memerangi mereka yang menolak membayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu, juga kaum yang kembali memuja berhala setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.